telah menang dan kini mempersiapkan tempat bagi kita semua. Engkau Panglima perkasa, kau pada hari inilah kau naik ke tata surga. Tugasmu sudahlah genap, engkau setia dan tetap menebus manusia. Damai, gagah dan mulia kau kembali naik ke surga. Di sebelah kanan Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuat melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu makin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 97. Dengarlah hukum Tuhan di minggu hari kenaikan Tuhan Yesus yang diambil dari kitab Markus 16 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allahkah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Oh, mohon maaf. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur 68 ayat yang ke-16 sampai 20. Ayat yang ke-16, Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari PS Maranatha.
Refleksi peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Menemukan jejak kenaikannya di rumah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita diingatkan agar rela melepas untuk mengalami yang lebih indah ke depan. Ketika Yesus terangkat ke surga, perasaan para murid sepertinya berpisah untuk selamanya. Saat itu ada rasa kehilangan, mungkin juga cemas karena sosok yang selama ini menjadi sandaran mereka kini tak lagi tampak secara fisik. Bukankah ini mirip dengan dinamika keluarga kita? Ada saatnya orang tua harus melepas anak merantau, atau saat kita harus melepas kenyamanan demi tanggung jawab baru. Kenaikan Yesus mengajar kita bahwa melepaskan bukanlah akhir dari segalanya. Yesus naik ke surga justru supaya ia bisa hadir secara lebih luas, tidak lagi terbatas ruang, sehingga ia bisa berada di kamar anak yang sedang bergumul, hadir bagi ibu yang sedang lelah bekerja di dapur, maupun di tempat kerja ayah yang penuh tekanan. Yesus, yakinkanlah kami bahwa Engkau tetap menyertai kami di segala tempat dan pekerjaan kami. Di zaman sekarang, kita sering terjebak pada kehadiran yang semu. Kita duduk di satu sofa, tapi pikiran masing-masing sibuk dengan dunia di balik layar ponsel. Kenaikan Yesus menantang keluarga kita untuk belajar tentang kehadiran batin. Meskipun Yesus tidak terlihat, kita percaya ia ada. Begitu pula dalam keluarga, pengajaran iman yang sejati adalah saat kita bisa merasakan ada cinta dan dukungan anggota keluarga kita, bahkan saat mereka tidak sedang berada di depan mata kita. Doa bersama di rumah menjadi jembatan yang melampaui jarak itu. Ya Tuhan Yesus, ingatkanlah kami senantiasa agar kami memelihara relasi satu dengan yang lain dalam terang doa. Yesus Kristus naik ke surga sebagai pemenang, membawa kemanusiaan kita ke dalam kemuliaan ilahi. Ini berarti hal-hal sederhana yang kita lakukan di rumah, mencuci piring dengan ikhlas, mendengarkan keluh kesah pasangan atau sabar mengajari anak, adalah hal-hal yang bernilai tinggi. Kita tidak perlu menjadi pahlawan besar di luar sana untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi kenaikan di tengah keluarga berarti menunjukkan bahwa ada cara hidup yang lebih mulia, yaitu hidup yang penuh pengampunan di tengah dunia yang penuh dendam. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami terpercaya melakukan hal-hal kecil, maka kami akan terpercaya untuk hal-hal yang besar. Situasi dunia mungkin sedang tidak menentu, namun kenaikan Yesus memberi pesan kuat bagi setiap anggota keluarga. Jalan kita tidak berakhir di sini, melainkan surga. Pengharapan akan surga inilah yang membuat keluarga kita tidak mudah retak saat badai ekonomi atau kesehatan menerpa. Kita bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu kepala keluarga kita yang sesungguhnya telah menang dan sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Kenaikan Yesus akhirnya mengubah cara kita memandang atap rumah kita. Atap itu bukan lagi batas, melainkan gerbang menuju penyertaan dan tanda perlindungan Tuhan yang terbatas. Mari kita menutup hari dengan doa dan ucapan syukur bersama. Di sanalah kita merasa bahwa sebenarnya kita sedang merayakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu ternyata sedang duduk dan menetap di tengah-tengah kita. Ya Tuhan, berilah roh-Mu menguasai kata dan kerja kami. Baharuilah hati kami dan lawatlah kami di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Sebagai pemberitahuan, hari ini pada ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 adalah ibadah peringatan pada hari kenaikan Tuhan Yesus.
Dan ibadah pada hari Minggu di tanggal 17 Mei tetap dilaksanakan pada pukul 7, 9.30 dan pukul 5 sore. Serta khususnya pada pukul 9.30 kita akan melaksanakan ibadah lepas sambut dari pendeta fungsional. Demikian pemberitahuan kita. Kita angkat pujian kita sambil dengan bernyanyi dari nomor buku nyanyian AKBP nomor 101. Tuhanku,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul dan Kitab Lukas adalah surat yang dikirimkan kepada Theophilus. Theophilus adalah seorang pemangku jabatan atau orang yang memiliki kuasa di pemerintahan Romawi. Dia baru mengenal Kristus. Jadi ini dituliskan supaya memberikan kepastian iman kepada Theophilus bahwa Yesus yang dia terima itu adalah benar-benar anak Allah yang datang ke manusia melalui kelahirannya, kemudian mengalami kematian atau penderitaan mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Jadi dia menegaskan Theophilus bahwa imannya tidak sia-sia, bahwa dia adalah akan diberangkatkan menjadi penyaksi iman. Jadi Theophilus memiliki arti, nama Theophilus memiliki arti sahabat Allah atau dikasihi Allah. Jadi pada hari ini juga Amang dan Inang yang memberitakan kepada kita kepastian tentang Yesus yang kita percaya dan Yesus yang kita imani, bahwa dia adalah benar-benar Allah dan dia benar-benar ada bersama dengan kita. Maka melalui nats hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi Amang dan Inang, kenaikan Tuhan Yesus menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya Yesus naik ke surga, bahwa itu mengingatkan kita dia kembali ke surga. Itu berarti Yesus yang kita percayai benar-benar adalah berasal dari surga.
Di tengah pengajaran-pengajaran yang mengklaim bahwa Yesus itu bukan anak Allah, tapi nats ini menegaskan kepada kita, dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Lalu mengapa Yesus setelah bangkit dari kematian 40 hari masih berada di dunia? Jadi kalau di dalam nats ini di ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Benar bahwa Yesus adalah Allah, naik ke surga, tapi ia juga memperhatikan iman kita. Jadi iman dari murid-murid, ketika murid-murid melihat kematian Yesus, mereka gamang, ragu. Dan ketika mereka sudah mendengar Yesus bangkit dan melihat kebangkitan Yesus, tapi mereka masih dalam keraguan, mereka masih tetap berkumpul karena masih takut. Jadi dalam nats ini digambarkan bahwa Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus yang naik ke surga itu berarti semua kuasa yang ada di dunia berada di bawah kuasa Tuhan. Jadi kuasa apa yang membuat kita takut hari ini? Kuasa apa yang membuat kita ragu pada hari ini? Kuasa apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang sering ragu, bimbang dalam hidup kita? Amang dan Inang, nas ini menyuarakan kepada kita semua bahwa Yesus yang naik melebihi penguasa pemerintahan yang ada di dunia, yang membuat kita mungkin tidak percaya akan kuasa dunia, tapi kuasa Tuhan layak kita percayai. Dia melampaui semua kuasa yang ada di dunia ini. Yesus harus naik ke surga. Mengapa? Karena Yesus berjanji di Yohanes 14, Yesus mempersiapkan tempat bagi kita, mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 2, bahwa sesungguhnya Amang dan Inang di sana dinyatakan, di rumah Bapakku janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Allah adalah Allah yang berkuasa melampaui kuasa kematian. Allah pemegangnya. Amang dan Inang, Yesus berjanji kalau Dia tidak meninggalkan kita. Lalu mengapa Yesus naik ke surga? Lalu di mana bentuk penyertaan Tuhan terhadap kita? Ini kalau kita baca di Yohanes 14 bahwa Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dia menunjukkan kuasanya melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus juga memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita melewati masa-masa susah, masa-masa dalam perjuangan, masa-masa dalam kehidupan kita. Yesus memberikan Roh Kudus. Karena kalau seumpamanya Amang dan Inang, kalau Yesus tidak naik ke surga, gereja tidak ada. Karena Roh Kuduslah sesuai dengan pengakuan iman kita, aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus. Dengan naiknya Yesus Kristus, turun Roh Kudus, maka ada gereja. Maka pemberitaan Injil bukan hanya ke Yudea lagi, bukan hanya ke Samaria lagi, tetapi sudah melampaui batas negara, batas bahasa, sudah melampaui dunia. Karena Roh Kudus, karena ketika Yesus tidak naik, maka pemberitaan Injil keselamatan itu hanya tetap berada di Yudea dan Yerusalem. Tidak akan ada pengutusan kepada murid-murid. Tidak ada pemberitaan ke penjuru dunia. Tetapi dengan naiknya Tuhan Yesus Kristus, diutus Roh Kudus, maka semua berada di dalam kuasanya dan diberangkatkan
untuk menyatakan Injil ke semua dunia, ke seluruh dunia. Maka Amang dan Inang, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berkuasa di dalam semua beban kehidupan kita. Dia berkuasa di dalam ketakutan kita. Dia berkuasa di rumah kita. Tetapi bagaimana kita mau dikuasai oleh Tuhan di dalam rumah kita. Yang kedua, melalui nats hari ini Amang dan Inang, Yesus naik ke surga, maka Yesus memberikan tongkat estafet kepada orang-orang percaya. Kita diberi kuasa untuk bersaksi. Di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Pergi menjadi saksi. Maka Amang dan Inang, kuasa apa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke seluruh bumi, dan kuasa apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Kuasa yang diberikan Tuhan kepada murid-murid adalah juga kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kuasa mengasihi. Tuhan memberikan kepada kita kuasa mengasihi. Inti pengajaran Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mengasihi, dan itu diajarkan mulai dari awal. Bagaimana kita mengasihi musuh, bagaimana kita memaafkan musuh. Yesus mengajarkan kita berapa kali kita untuk memaafkan. Kalau ketika Petrus bertanya, berapa kali kami harus memaafkan? Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Artinya tanpa batas, dan itu dilakukan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini juga kita mengingat momen saat Paulus bertobat menjadi Paulus setelah menyaksikan Stefanus yang mati martir. Dia mengatakan, Stefanus mengatakan di dalam doanya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan itu mengajarkan kasih. Maka Amang dan Inang, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil adalah kuasa mengasihi. Mengasihi di tengah-tengah keluarga kita, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kuasa mengasihi kepada orang-orang yang membenci kita, memaafkan mereka. Dan ini sangat sulit. Mengapa sulit? Karena kita selalu membuat yang paling utama, yang paling tinggi adalah diri kita. Saya disakiti, saya dilukai, saya tidak didengar, saya tidak mungkin selalu menjadi orang yang kalah, sehingga kita tidak mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti perasaan kita. Padahal Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, memberikan kuasa itu kepada kita semua, kuasa untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi bahkan sekalipun kita sesungguhnya Amang dan Inang sakit perasaan, sakit tubuh, sakit pikiran oleh karena orang-orang yang berusaha membuat kita jatuh, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni mereka. Amang dan Inang, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kuasa kesatuan. Setelah Roh Kudus turun, murid-murid berkumpul, mereka bersatu, mereka mulai membangun sebuah persekutuan di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 47. Dan semua orang percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama, itu dikatakan di sana. Maka Amang dan Inang, kekuatan atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah bersatu. Seorang bapak gereja pernah mengatakan,
Tidak ada yang dapat membuat Allah marah selain perpecahan di gereja. Tidak ada yang membuat Allah marah selain perpecahan di gerejanya. Di tengah-tengah dunia ini, iblis suka dengan perpecahan. Di tengah keluarga suami dan istri, dalam hal yang kecil bisa bermasalah, berselisih, maka iblis akan menangkap kesempatan itu untuk melemahkan istri dan melemahkan suami. Istri akan datang dengan kekuatannya. Dia akan mengatakan, aku sudah melayanimu, aku sudah memberikan semua tenagaku, aku sudah menyayangi keluarga ini, tetapi kau menyakitiku. Datanglah suami, dia akan mengatakan, aku sudah bekerja keras di luar, aku sudah memberikan waktuku untuk pekerjaan, maka saatnya aku dilayani. Anak akan berkata, mama jangan mengatur-atur aku, sudah waktunya aku mandiri, sudah waktunya aku berpikir sendiri, mama terlalu mengekang aku. Hal itu akan dipakai oleh iblis, diperbesar-besarnya. Masalah yang kecil akan diperbesar iblis, supaya di rumah tangga, di keluarga kita terjadi perpecahan, terjadi saling cemburu, terjadi mengingat-ingat apa yang telah dia perbuat di dalam keluarganya. Amang dan inang, iblis itu punya kuasa, tetapi Tuhan lebih berkuasa. Dan kuasa iblis itu sering amang dan inang membuat kita jatuh. Maka kita memerlukan kuasa dari Allah, yaitu kuasa kesatuan. Tuhan memberkati keluarga yang bersatu. Tuhan memberkati keluarga yang sama-sama berjuang, memperjuangkan keluarganya. Tuhan tidak memberikan berkat kepada keluarga yang terpecah belah. Maka Mang dan Inang, di tengah-tengah semakin lunturnya saat ini kekuatan kesatuan di tengah keluarga akan marah-maranggi, ditiki waktu anak-anak mereka bisa saling berdoa, mereka bisa saling berjuang, mereka bisa saling menghormati orang tua. Tapi ketika mereka sudah diberangkatkan dari keluarga masing-masing, memiliki keluarga masing-masing, namar hamarangi merbada manasida. Firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, Yudea dan Yerusalem bukan hanya tentang sebuah kota atau tempat yang terbatas di Timur Tengah sana, tapi Yudea, Yerusalem, penjuru dunia ada di sekitar kita. Jangan orang lain kita selamatkan, tetapi keluarga kita tidak kita selamatkan. Firman Tuhan hari ini, Yesus naik ke surga, dia memberikan kuasa kesatuan. Maka Amang dan Inang, mari kita mengampuni, mari membuang amarah, membuang keinginan untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain yang menghancurkan kita. Tuhan menganugerahkan kita kuasa kesatuan. Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa keberanian, yaitu kemampuan yang diberikan adalah keberanian untuk menghadapi kehidupan ini, dan keberanian itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena sering karena ketakutan kita menduakan Tuhan. Karena ketakutan kita menjadi tidak peduli kepada Tuhan. Karena ketakutan kita tidak mau berdoa. Karena ketakutan kita menjadi orang yang stres, depresi. Karena ketakutan kita tidak mau mencoba hal yang baru dalam hidup kita. Karena kita inginkan adalah zona kita menjadi zona nyaman yang tidak tersentuh oleh apapun. Maunya kita adalah maunya bahagia, maunya kita adalah bersukacita, maunya kita adalah tidak punya masalah. Tapi bagian dari hidup kita adalah berhadapan dengan masalah. Maka Tuhan Yesus memberikan kita keberanian. Keberanian itu bukan menjadi orang yang sangar, bukan menjadi orang yang keras, tapi justru dia menjadi orang yang tetap lemah lembut di dalam situasi yang sedang keras sekalipun. Murid-murid Tuhan Yesus berubah setelah menerima Roh Kudus. Kita masih ingat
sebelum Petrus waktu penyaliban Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia juga mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kebangkitan mengubah dia, dan turunnya Roh Kudus mengubah dia. Dia menjadi seorang yang pemberani. Dia menjadi seorang pemberani ketika dia diperhadapkan ke majelis imam. Dia mengatakan dia lebih tunduk kepada Allah, bukan kepada dunia. Dia juga, Amang dan Inang, digambarkan menjadi orang yang memberitakan Injil. Dia merasakan kekuatan Roh Kudus, membangkitkan kekuatan. Maka Amang dan Inang, Yesus naik ke surga. Dia memberikan kuasa, keberanian kepada kita semua. Dalam firman Tuhan dikatakan, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita semua menghadapi kehidupan. Maka apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang membuat kita takut, lemah, yang membuat kita tidak berani menatap dunia ini, yang membuat kita takut terhadap kehidupan ini, Tuhan memberikan kuasa, keberanian kepada kita untuk bisa berjuang di tengah-tengah tekanan, untuk tetap bisa hidup walau suasana tidak menghidupkan kita. Tuhan memberikan kita dalam kehidupan kita keberanian untuk bergantung kepada Tuhan saat tidak ada yang bisa menopang kita. Maka jangan pernah mengandalkan pikiran, otak, uang, atau kehebatan kita, karena itu takluk di dalam kuasa Tuhan. Yang berikutnya, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah, kalau Pendeta Daulay mengatakan ada yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kuasa ilmu pengetahuan. Di Matius 28 ayat 20, ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Hal-hal yang kita pelajari adalah untuk menolong sesama, bukan hanya tentang titel. Semakin tinggi ilmu seseorang, sesungguhnya semakin banyak yang harus dia lakukan. Jadi Amang dan Inang, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak teknik yang bisa dia lakukan. Bukan untuk melukai orang, tetapi justru untuk mengasihi orang. Yesus memberikan kuasa itu kepada kita. Semakin tinggi ilmu pengetahuan saat ini, walaupun itu kita katakan merusak, tetapi ilmu pengetahuan adalah berkat Tuhan. Hanya manusia yang salah menyalahgunakannya. Maka ilmu pengetahuan yang kita terima, pengajaran yang kita terima, biarlah itu menjadi cara kita pakai untuk mengasihi orang lain. Dan itu mengingatkan kita untuk fokus kepada firman Tuhan yang harus kita baca, supaya ilmu pengetahuan dan firman Tuhan seimbang dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga, tapi dia berjanji dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Hanya memang kapan, waktu, dan tempatnya hanya Tuhan yang tahu. Hanya tinggal satu yang belum Tuhan lakukan di dunia ini, yaitu dia akan datang. Jadi pekerjaan Tuhan sudah selesai, yaitu kelahiran, datang kepada kemanusiaan, lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Tinggal satu lagi yang harus kita tunggu, yaitu dia akan turun ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita akan turut di dalam persekutuan itu. Maka ketika Tuhan memberikan kuasa untuk mengasihi, kesatuan, memberitakan Injil, keberanian, maka marilah kita pakai dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan menguatkan kita diyakinkan
Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian kita. Maka mari kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah naik mempersiapkan tempat bagi kami orang percaya. Dan iman kami, harapan kami tidak sia-sia. Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk melanjutkan memberitakan Injil, kuasa keberanian, kuasa kesatuan, kuasa mengasihi, mengampuni sesama kami, dan juga kuasa ilmu pengetahuan. Ajar kami Tuhan, memakai semua yang ada pada kami pemberian Tuhan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia di tempat di mana kami berada. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi walau kami sedang terluka. Ajar kami mengampuni walau kami sangat berat untuk memberikan pengampunan itu, karena mungkin kami memiliki sakit hati, beban, atau mungkin kami dilukai. Tuhan sudah memberikan kami kuasa untuk mengasihi. Ajar kami Tuhan memaafkan diri kami, dan ajar kami mengampuni orang lain. Tuhan, ajarlah kami dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus tetap bergantung pada Tuhan. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai lansia, di tengah-tengah pergumulan setiap hari, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kerinduan atas jodoh, kerinduan atas anak. Tuhanlah yang menyertai kami dalam semua penantian kami dengan berharap penuh kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga yang sedang bergumul, yang sedang terluka. Kiranya mereka semakin kuat, utuh di tengah keluarga mereka. Kami juga bawakan kepadamu jemaat yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang harus menjalani pemulihan dan kontrol di rumah sakit. Tuhan yang menguatkan mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan di saat-saat mereka lemah. Kami serahkan pemerintah kepadamu Tuhan, berkati mereka di dalam memberikan pelayanan, keamanan, kesejahteraan, ketertiban di Indonesia ini. Kuatkan mereka dan berikan hikmah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami naik di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Roh Tuhanku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi dari di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dimuliakan di dunia ini. Pimpinlah pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para kependeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.